Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Arisnovandra dengan NIM 230 605 110 117. Oke, demi Allah bahwa saya mengerjakan ini sendiri dengan jujur dan tidak menyintai teman. Oke, baik, langsung kita bahas soal nomor satu. Jelaskan pengertian dari sistem terdiskusi dan berikan contohnya. Oke, simpelnya sistem terdiskusi itu sebenarnya simpel. Jadi gini, beberapa komputer, misalnya lokasi yang berbeda-beda, itu terhubung melalui ini jaringan. Jadi terasa seperti satu sistem saja. Jadi walaupun servernya banyak, tapi si user itu ngerasa cuma satu gini. Jadi tampilan user gini, walaupun ada server ini. Misalnya server ini down, bisa dialihkan ke server ini gitu. Jadi aman untuk digunakan oleh banyak orang. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 2. Sebut dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Oke, di sini adalah karakteristik di sistem terdistribusi. Yang pertama adalah transparansi. Jadi pengguna tuh tinggal pakai aja gitu. Jadi uh, pengguna nggak sadar kalau ada data namanya di banyak tempat jadi gitu. Kemudian skalabilitas sistem tuh gampang dibesarkan, jadi tinggal nambah server. Jadi untuk mengembangkan sistem kita ke depannya untuk jadi lebih besar itu semakin mudah, jadi kita tinggal upgrade atau tambah servernya. Kemudian reliability, jadi kalau satu server mati, sistemnya tetap jalan, jadi akan nyalakan ke server yang lain gitu. Kemudian konkurensi. Nah, jadi banyak user bisa akses bareng tanpa adanya masalah. Kemudian yang terakhir, yang ini selanjutnya adalah performa. Jadi sistem jadi cepat karena kerja bareng-bareng. Yang terakhir adalah openness atau keterbukaan. Jadi sistem itu menggunakan standar, jadi bisa dihubungkan ke aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Sebut dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Jadi di sini ada 4 ya, arsitektur utama sistem terdistribusi. Yang pertama adalah client server. Jadi client server artinya tuh ini ada yang minta ada kliennya minta service atau yang minta layanan itu adalah klien, kemudian server itu yang ngasih service. Jadi seperti yang udah dipelajari bahasa Inggris, eh, server atau yang ada suffix er, berarti itu dia yang melakukan service atau yang memberikan layanan atau service gitu. Jadi si klien minta dan si ini server ngasih layanan tersebut. Nah, server ini pusatnya, jadi semua permintaan tuh lewat dia. Contohnya website yang sering kita buka sehari-hari. Kemudian lanjut peer to peer. Jadi peer to peer, peer itu kan artinya rekan ya dalam bahasa Inggris. Nah, peer to peer berarti rekan ke rekan. Jadi mereka tuh setara. Jadi di sini semua komputer tuh setara. Jadi bisa jadi yang minta tuh sekaligus jadi yang ngasih layanan. Jadi bisa jadi klien, bisa jadi server. Jadi kalau satu yang mati, yang lain tuh tetap jalan. Nah, kemudian kita lanjut 3-tier architecture. Jadi tier itu seperti tingkatan atau lapisan lah gitu. Jadi ada 3 lapisan utama, tampilannya kita lihat, terus ada logika di baliknya, dan juga tempat penyimpanan datanya atau database. Jadi banyak aplikasi yang pakai model ini. Jadi biar gampang diurus dan dikembangkan lagi ke depannya. Kemudian yang terakhir, aset utama sistem distribusi adalah microservice. Jadi aplikasi yang gede banget tuh bisa dipecah-pecah jadi beberapa layanan-layanan atau fungsi-fungsi kecil yang mandiri. Jadi tiap layanan tuh cuma fokus ngurusin satu fungsi gitu. Jadi lebih fleksibel dan cepat kalau ada yang mau diubah atau ada yang mau ditambah gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan tentang soket dan berikan contohnya. Oke, soket. Jadi soket itu seperti pintu komunikasi antar komputer gitu. Jadi soket adalah kayak pemrograman yang berfungsi sebagai koneksi komunikasi. Jadi memungkinkan aplikasi itu mengirim dan menerima antar komputer melalui sebuah jaringan. Nah, itu jadi kayak apa namanya itu, si klien ngechat si server, terus si server juga bisa balas
check and see klien tadi. Contohnya kayak aplikasi WhatsApp, dan ini bukan sekedar tentang penerima chat dan ini aja, tapi juga bisa diaplikasikan ke hal-hal lain seperti game online, dan juga banyak web yang menggunakan soket ini. Kemudian lanjut kita bahas tentang jelaskan tentang Service Oriented Architecture atau SOA, dan sebutkan service dalam SOA. Oke, lanjut. Jadi SOA itu intinya cara kita membangun aplikasi dari service-service kecil yang berdiri sendiri. Nah, jadi bayangin kayak kumpulan apa namanya? Kayak kumpulan ini yang masing-masing tuh punya tugas spesifik. Tapi mereka tuh bisa saling koordinasi. Nah, dengan gini, kalau ada bagian yang perlu diubah atau diperbaiki, kita tuh nggak perlu ngebongkar semua aplikasi itu dari awal. Jadi lebih gampang dan fleksibel karena udah terbagi-bagi tadi kan. Nah, terus jenis-jenis layanan dalam service dalam SOE itu ada 4 business service, yang itu untuk kayak fungsional utama lah gitu di aplikasi di service ini. Terus aplikasi service. Jadi aplikasi service tuh uh, fungsi pada aplikasi yang digunakan dalam bisnis ini tadi, contohnya pengiriman notifikasi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, infrastruktur service, jadi yang support system yang bakal ngurus logging, autentikasi, dan caching juga untuk operasinya biar lebih efisien. Kemudian yang terakhir adalah web service, REST atau SOAP gitu, jadi layanan yang dapat diakses via web, HTTP, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut. Nomor 6. Jelaskan konsep web service REST. Oke. Jadi REST itu Representational State Transfer. Jadi REST itu adalah gaya arsitektur untuk ngembangin web service yang sederhana dan juga efisien. Jadi dia tuh pakai protokol HTTP standar dan juga bersifat stateless. Jadi artinya setiap permintaan ke server itu bersifat independen dan harus lengkap. Nah, kemudian metode-metode yang dalam REST itu ada 4 ya. Get, post, put, dan delete. Jadi get itu untuk mengambil data, terus post itu untuk ngirim atau ngepost gitu. Nah, terus yang put itu untuk memperbarui atau bisa update-update gitu. Terus delete itu untuk menghapus resource tertentu yang dari server. Jadi contohnya kita pakai nih, jika kita ingin mengambil daftar pengguna itu pakai get. Terus kalau kita ingin menambah user baru itu pakai post gitu. Kemudian lanjut jelaskan tentang kriptografi dan proses utama pada kriptografi. Oke, ketika kita mendengar kata kripto mungkin tidak asing lagi ya di era sekarang, apalagi ada yang namanya cryptocurrency. Tapi cryptocurrency kan ini kripto dan currency, yang mana kripto artinya yang mana currency itu adalah mata uang kripto gitu. Yang kriptografi jadi itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan grafi itu artinya tulisan. Jadi dalam bahasa Yunani itu artinya kriptografi itu tulisan yang disembunyikan gitu, atau kayak sandi lah gitu. Nah, jadi kriptografi itu ilmu yang dipakai buat ngamanin data kita biar cuma orang yang punya kunci atau yang punya akses tertentu yang bisa baca. Jadi informasi penting tetap rahasia dan aman dari pihak-pihak yang nggak berwenang gitu. Nah, proses utama dalam kriptografi itu ada 4 nih. Enkripsi, dekripsi, hashing, dan key management. Jadi untuk enkripsi itu ubah dari data asli jadi kode acak. Mungkin kita tahu kalau enkripsi itu mungkin dari WA, enkripsi end-to-end, dan lain-lain. Nah, kemudian dekripsi itu sebaliknya. Dari balikin kode acak tadi menjadi data-data asli. Misal dari ini jadi kayak pesan aslinya gitu dari yang kode acak tadi. Kemudian hashing itu jadi ubah data jadi angka tetap, jadi nggak bisa dibalikin ke semula. Jadi ini lumayan cocok untuk dipakai password. Kemudian key management, mengatur gimana kunci disimpan dan dipakai. Oke, lanjut kita bahas tentang replikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Oke,
untuk replikasi atau duplikasi. Jadi replikasi itu adalah replikasi data menggandakan sambungan data di berbagai server untuk meningkatkan ketersediaan gitu dan kinerja juga biar nanti dapat diakses dengan cepat. Nah, untuk jenis replikasi itu sendiri ada 4. Synchronous, asynchronous, full replication, dan partial replication. Jadi untuk synchronous itu semua server itu update-nya berbarengan. Sedangkan asynchronous itu server utama diupdate dulu, kemudian server lainnya tuh nyusul. Untuk full replication itu semua server punya data lengkap, sedangkan partial sesuai dengan namanya, cuma sebagian data yang digandakan. Oke, lanjut kita bahas mengenai penamaan domain atau domain name system. Nah, domain name system atau disingkat DNS adalah itu penerjemah internet. Jadi kayak mengubah nama domain yang mudah diingat gitu. Jadi misalnya dari yang awalnya IP numerik, misalnya 127.0.0.0 dan lain-lain. Misalnya dari Google ya, IP Google tuh 8.84 kali. Nah, untuk biar mudah dipahami, jadi kita akses Google melalui www.google.com. Nah, kurang lebih gitu. Dari yang awalnya angka-angka, itu berubah jadi ke huruf atau yang sesuatu yang bisa kita baca dengan mudah atau kita ingat. Jadi cara kerja DNS ini kita kayak tulis www.google.com di browser, terus nanti DNS cari dan menemukan alamat IP yang sesuai tadi nih. Jadi akan cari IP sesuai 8888 tadi. Terus setelah itu browser akan menggunakan IP tersebut untuk terhubung ke situs yang kita inginkan tadi. Oke, kita lanjut ke konsep sinkronisasi pada NTP. NTP, Network Time Protocol. Jadi adalah NTP itu adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mensinkronkan jam biar semua itu sama. Nah, dalam sistem terdistribusi, waktu yang akurat dan sinkron itu sangat krusial, apalagi untuk database ya, apalagi yang paling krusial aja untuk sistem perbankan. Jadi perbedaan waktu antar server itu dapat menyebabkan masalah serius, misalnya pada integritas data, urutan transaksi atau log system gitu. Nah, gimana sih cara NTP ini bekerja? Jadi, cara bekerja itu yang pertama dari klien itu mengirim permintaan ke server untuk mengetahui waktu saat ini. Nah, kemudian dari klien tadi direspon oleh si server. Nah, si server itu bakal ngasih NTP ke si klien tadi dengan informasi waktu yang akurat. Kemudian si klien tuh ngitung perhitungan delay gitu. Jadi kayak perkiraan waktu server itu biar apa ya, lebih akurat lah gitu. Nah, kemudian yang terakhir setelah diperhitungkan delaynya barulah disesuaikan jamnya atau diupdate gitu. Jadi klien tuh bisa menyesuaikan jam lokalnya secara perlahan untuk menyamakan waktu dengan yang diberikan oleh server tadi ya, server NTP. Nah, kurang lebih gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.